nisai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Orang atau perempuan yang tidak punya malu atau sangat minim, rasa malunya itu sangat minim, hal itulah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul, man lam yakun lahu haya'un, barang siapa yang tidak memiliki malu, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu. Jadi terjemahannya hati-hati, barang siapa yang tidak memiliki kemaluan, nanti repot itu. Man lam yakun lahu haya'un, barang siapa yang tidak memiliki malu, fala dinalah, maka dianggap orang tersebut dianggap tidak mempunyai agama. Karena muara dari sifat malu itu sebenarnya pemahaman dari agama yang dia anut. Wa man lam yakun lahu haya'un, dan barang siapa yang tidak punya rasa malu di dunia, ketika masih hidup di dunia ini. Wa man lam yakun lahu haya'un di dunia, dan barang siapa yang tidak memiliki rasa malu hidup di dunia ini, ketika hidup di dunia ini sekolah-kolahnya maksiat, ya tidak punya rasa malu kepada Allah, kepada orang lain dan sebagainya. Lam yadkhulul jannah, maka orang tersebut tidak akan bisa yang namanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sepele, artinya sepele itu tidak memikirkan dirinya yang seharusnya punya rasa malu. Tapi jangan sampai sedikit-sedikit malu, sedikit-sedikit malu. Artinya malu itu ada porsi sendiri, ada tempatnya sendiri. Tidak sedikit-sedikit malu. Jika fasoha di bawah aibah malu, penakut dan sebagainya. Tidak seperti itu yang diinginkan. Malu itu artinya malu melanggar syariatnya Allah, melanggar kewajibannya Allah. Malu untuk berbuat maksiat itu yang dimaksud. Ya. Malu untuk berbuat maksiat itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Saya ulang, 10 hal yang dibenci oleh Allah. Yang nomor 4 itu adalah rasa malu yang dimiliki oleh sedikitnya rasa malu yang dimiliki oleh perempuan. Itu yang nomor 4. Karena di dalam hadis Kanjeng Nabi dijelaskan orang yang tidak punya rasa malu itu berarti sama dengan tidak mempunyai agama. Orang yang tidak mempunyai rasa malu ketika hidup di dunia ini, maka tidak akan bisa masuk surganya Allah. Nah, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, wa hubbud dunya, lan demen dunya. Wa hubbud dunya, lan demen dunya minasyuyuhi, saking pira-pira wong tuwa. Minasyuyuhi, saking pira-pira wong tuwa. Qala wis dawuh sapa Abu Bakar Al-Marwazi. Qala wis dawuh sapa Abu Bakar Al-Marwazi. Al-aqilu utawi wong kang duweni akal. Al-aqilu utawi wong kang duweni akal iku man wong babarokan ngatur sapa man. Iku man wong babarokan ngatur sapa man amrod dunya ing urusan dunya. Amrod dunya ing urusan dunya bil qanaati kelawan nrimo. Bil qanaati kelawan nrimo. Wa taswifi lan nunda-nunda. Wa taswifi lan nunda-nunda atau mundur-mundur, menunda-nunda. Wa amrul akhirati lan ing urusan akhirat. Wa amrul akhirati lan ing urusan akhirat bil hirsi kelawan
seneng, bil hirsi kelawan seneng, wat ta'jili lan gubuk atau agi-agi atau cepet-cepetan, wat ta'jili lan cepet-cepetan, wa amrad dini lan ing urusan agama, wa amrad dini lan ing urusan agama, bil ilmi kelawan ilmu, wal ijtihadi lan teman-teman, wal ijtihadi lan temenan, wa amrad dini lan ing urusan agama, bil ilmi kelawan ilmu, wal ijtihadi lan temenan, sungguh-sungguh. Yang nomor 4, hal yang dibenci oleh Allah adalah orang tua tapi tidak sadar akan umurnya. Artinya orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, akan tetapi terus-terusan hubud dunia, cinta dunianya itu masih terus dikelola, masih terus dibiarkan berada dalam dirinya. Qala Abu Bakrin Al-Maraghi, Syekh Abu Bakar Al-Maraghi mengatakan, al-aqilu, yang namanya orang yang berakal, orang yang mempunyai akal sehat itu adalah man dabbara amrad dunya bil qanaati, yaitu orang yang mengatur urusan duniawi bil qanaati, dengan cara menerima apa adanya. Jadi menanggapi kehidupan duniawi ini, orang yang betul-betul mempunyai akal sehat itu adalah orang yang selalu menerima qanaah, orang yang selalu menerima. Di samping itu tidak hanya menerima saja, tapi wat tasrifi, yang artinya adalah menunda-nunda. Wat tasrifi dan menunda-nunda itu untuk perkara dunia. Nah, bisakah kita menerima urusan duniawi ini dan juga menunda-nunda? Tergantung kita sendiri. Ya, jadi yang dimaksud dengan amrad dunia itu ya tidak semua perkara dunia itu harus ditaswif atau ditunda-tunda. Dan termasuk perkara dunia itu kan kebutuhan harian itu, ya, kebutuhan harian. Jadi seandainya sudah tidak punya sarung gas, tapi kan nanti tujuannya adalah untuk ibadah, itu artinya tidak berlaku yang namanya taswif, tidak berlaku penundaan. Rapot setoran hilang misalnya, itu tunda-tunda, kita kalau itu tidak beli rapot, ya, namanya amrad dunia itu harus ditunda-tunda, ya, tidak berlaku seperti itu. Jadi jangan dianggap umum, tetapi ada batasan-batasan tertentu, ada batasan tertentu, karena nantinya tujuannya dari yang saya contohkan itu adalah untuk kebaikan juga. Di samping qanaah atau menerima dan juga menunda-nunda, orang yang mempunyai akal itu adalah wa amrul akhirati bil hirsi wa ta'jil. Lawan dari qanaah dan tasbih tadi, untuk perkara akhirat, urusan akhirat, yaitu bil hirsi, wewenang. Jadi senangnya wewenang, kemudian wa ta'jil itu mempercepat untuk amal akhirat. Wa ta'jil dan mempercepat supaya bagaimana amal akhirat yang dimaksud itu bisa dilaksanakan, bisa secepatnya dilaksanakan. Misalnya ukurannya hilang, nah, itu namanya kan amal akhirah. Ya jangan ditunda-tunda, itu berarti
bil hirsi wa ta'jili, harus disegerakan untuk membeli lagi. Setelah proses pencarian selama 3 hari misalnya, kok nggak ketemu, ya sudah, diniati beli lagi. Kemudian niat itu tadi pasti akan mendapatkan pahala. Dan pembelian Al-Quran yang tujuannya untuk ngaji, untuk menghafal, itu pasti juga dapat pahala lagi. Yaitu contoh wa amrul akhirah. Kemudian contoh lain, ya bersegera untuk menuju panggilannya Allah ketika sudah dengar adzan, ya bersegera untuk berangkat ke pusat dari orang yang memanggil tadi, atau orang yang mengumandangkan adzan. Itu namanya wa amrul akhirati bil hirsi wa ta'jil. Ya. Dan perlu diketahui, dawuhnya Abu Bakar Al-Marwazi ini berlaku mafhum mukhalafah. Ya, berlaku mafhum mukhalafah. Mafhum itu apa? Mafhum itu adalah konteks tuan. Mansus artinya, mansus itu teks tuan. Letter lock opos yang mengguni redaksi itu, yaitu artinya itu. Tapi kalau dawuhnya Abu Bakar Al-Marwazi ini berlaku mafhum mukhalafah. Artinya mafhum mukhalafah itu bagaimana? Artinya yang namanya mafhum itu kan kontekstual, dipahami secara yang tidak ada di teks ini bagaimana, dibalik gitu. Kalau di sini dikatakan al-aqilu man dabbara amrad dunya bil qanaati wat tasnifi. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengatur urusan dunia dengan menerima dan juga menunda-nunda. Jadi balik sekarang mafhumnya. Berarti kalau ada orang yang tidak, ya, yang dalam mengatur dunia itu tidak dengan qanaah dan juga tidak dengan menunda-nunda, maka orang tersebut tidak berakal. Nah, seperti itu. Itu namanya mafhum mukhalafah. Begitu juga wa amrul akhirati bil hirsi wa ta'jili, diberlakukan mafhum mukhalafah. Orang yang mengatur urusan akhirat, kalau orang yang berakal itu adalah senang, cinta dengan urusan akhirat tadi, dan juga bersegera. Jika ada orang yang dalam urusan akhirat itu tidak senang dan juga menunda-nunda, maka orang tersebut adalah orang yang tidak berakal. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Wa amra dini lan urusan agama bil ilmi kelawan ilmu wal ijtihadi lan sungguh-sungguh. Wa amra dini lan urusan agama bil ilmi kelawan ilmu wal ijtihadi lan sungguh-sungguh. Ini yang ketiga, ciri dari orang yang wa hubbud dunya minasyuyukh tadi itu. Jadi mengatur urusan agama disertai dengan ilmu yang mumpuni dan juga kesungguhan. Nah, itulah ciri-ciri dari orang yang al-aqil, orang-orang yang orang-orang yang berakal. Kalau ada orang yang mengatur urusan agamanya tidak disertai dengan ilmu yang mumpuni dan juga tidak sungguh-sungguh, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang tidak berakal. Yaitu mafhum mukhalafahnya. Jadi apa yang ditulis di dalam redaksi itu dipahami secara kontekstual juga supaya menyeluruh pemahamannya. Oh, berarti harus ya apa yang ditulis itu dilaksanakan, ya yang tidak ditulis itu supaya menjadi sebagai apa istilahnya, sebagai rambu-rambu bagi kita.
sebagai hati-hati, garis atau pagar supaya tidak melanggar. Nah, itu yang ke berapa? Yang ke 5. Wa hubbud dunya minasyuyuh. Jadi orang tua yang masih terus hubbud dunya, masih terus cinta dunia. Karena kebanyakan orang yang sudah sepuh itu pastinya harus lebih intens lagi untuk mempersiapkan bekal ketika nanti suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tambah memperbanyak apa? Dunia atau hubud dunia. Hubud dunia itu artinya sudah berkali-kali saya sampaikan, orang yang cinta dunia itu adalah orang yang tidak proporsional dalam menempatkan kebutuhan. Ya, mana yang sekiranya itu sifatnya hajiah itu ya kebutuhan yang mendesak, dan yang tidak itu tidak bisa membedakan. Kalau dalam hukum ekonomi itu apa ya? Ada kebutuhan untuk yang utama itu disebut dengan kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah ya tersier. Nah, seperti itu. Nah, dalam fikih itu sebenarnya juga ada kebutuhan yang sifatnya hajiah. Kemudian yang kedua itu apa? Yang ketiga itu adalah tahsiniyah. Tahsiniyah itu kan sifatnya melengkapi untuk keindahan, untuk kebaikan gitu toh. Jadi kalau sekiranya baju untuk menutup aurat itu berarti kebutuhan yang sifatnya apa ya? Ya primer, ya primer. Sempak itu juga termasuk kebutuhan yang ya primer. Ini pemahaman yang salah ini ya gini. Dan orang memahami sempak itu adalah sebagai kebutuhan yang tahsiniyah, apalagi tersier itu ya. Iki enggak lagi godok ini. Akhirnya aku itu tahun. Wal kasalu lan aras-arasen atau malas fil amali ing dalem pira-pira amal bagus minasyubani saking pira-pira pemuda, minasyubani saking pira-pira pemuda. Ini yang nomor 6 ya, nomor 6. Yang nomor 6, hal yang dibenci oleh Allah adalah pemalas. Tapi orang yang malas itu terdiri dari orang-orang yang masih kuat. Ya, pemuda itu kan kuat. Orang yang seharusnya giat-giatnya untuk beramal baik, giat-giatnya untuk kerja, untuk mencari nafkah, tapi justru ini sebaliknya. Nah, ini hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalian giat-giatnya belajar tapi turu, nah ini juga dibenci oleh Allah. Jika tasrifan cuma umi Allah ya Allah itu jenenge wal kasalu fil amali minasyubah. Wong cek kuat ngomong doroba ya 1000 dorban cuma dikongkon metu suarane itu aras-arasan. Tapi nek main game sampai sak ujung tubuh itu gerak semua. Ayo. Dan dikongkon kebaikan mesti merasa capek. Baru Nasoro yang suruh mauzunya bab yang pertama aja karotak. Tadi lagi gimana kalau rokoknya dibalik ngapok agak. Saya berharap seperti itu, main game
ya hebat. Jadi jangan sampai menjadi orang yang malas. Orang yang malas itu nanti hanya akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Yang namanya penyesalan itu pasti belakangnya datangnya di belakang. Tidak mungkin sekarang menyesal baru terjadi, itu namanya bukan penyesalan. Kalau misalnya sekarang nggak mau sungguh-sungguh, kenapa dulu saya kok turun ketika sudah punya anak, akhirnya baru terasa. Ojo dulu bapakmu lele, yang bapakmu turu bunda belum tok. Wis saiki ojo niru bapakmu ya. Nah, seperti itu akhirnya. Ojo niru tapi sampai waktu nasihati itu waduh bludak itu dulu ya. Anak itu guyu tok ning ati. Apa yang nuturi macam terus saya gitu turu misalnya gitu. Nah, itu orang yang malas. Jadi orang yang malas untuk mengerjakan amal baik. Amal baik itu banyak loh ya, dikembangkan itu. Pemahaman amal baik itu ya, kerja itu termasuk ya amal baik. Asalkan pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Ya, misalnya hanya jadi mucikari, ya, itu namanya bukan pekerjaan yang halal. Sebagai penghubung antara laki-laki hidung beling sama PSK. Jadi linknya dia banyak, misalnya punya nomor HP para PSK yang ada di mana itu Kabul, di pinggir hutan itu kan dia migrasi dari ini Kabul itu. Nah, apal deh. Saya main ini repot. Mau jarak bantuan dijawab no. Jadi punya link banyak sehingga jadi mucikari ya enak. Ya, jadi pesan dari apa yang kita kaji di malam ini adalah jangan sampai kita itu selalu kubut dunia, jangan sampai menjadi orang yang malas, dan juga jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya rasa malu. Artinya tidak punya rasa malu kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya sebenarnya makmum masbuk itu harusnya malu, tapi malu itu tidak hanya rasa malu tok, tapi bagaimana ada usaha bagaimana supaya setelahnya itu tidak masbuk lagi. Nah, itu namanya ada evaluasi dari rasa malu yang ada. Di pancetai rasa malu, punya rasa malu tok, tapi nggak ada perubahan, itu rasa malunya hanya ya rasa malu itu tadi. Itu kemungkinan dia kakean jangan bung. Kakean jangan bung itu kan bahannya gede loh. Paling itu sasek. Nah, ini akhirnya gak izin. Nah, kalau sudah gak punya malu ya wes sopo ae gak diwedeni. Masa digugah malaikat wis meh dicabut nyawanya cerita itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.